pagi yang gelap, kota berhuni jiwa membara. Tenang Sekigahara jadi saksi pertempuran abadi demi negeri ini. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang. Semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang, api semangat takkan pernah padam. Kami berdiri di garis depan, Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit darah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Di tubuh tak berarti apa, saat harapan kami adalah pedang. Perisai hati tak bisa dihancurkan, cahaya kebenaran selalu bersinar terang. Iblis mencoba dengan tipu daya, membawa semangat ingin menguasai, namun keberanian kami membara. Kami adalah prajurit takkan pernah mati, api semangat takkan pernah padam. Kami berdiri di garis depan, Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Kami nyalakan bersama angin roh para leluhur. Kami bersatu untuk kebebasan, iblis kan runtuh di tangan perlawanan. Api semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit darah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Yo! Sementara itu di tempat rombongan Hanzo dari klan Iga yang juga sedang menuju ke kota Toyotomi. Ayah, apakah kali ini kita akan benar-benar bentrokan dengan klan Koga? Tanya Sakurame. Sakura, klan kita sudah lama bersinggungan dengan klan Koga. Mungkin hari ini adalah kali pertamanya kau akan bertemu dengan klan Koga. Jangan membantah keputusan ayah dan dengarkan apapun itu, sahut Ryuki, kakak Sakura. Ya, aku mengerti. Ini akan menjadi pengalaman pertamamu menghadapi klan Koga. Jangan berpuas diri hanya karena kau menyandang salah satu ninja jenius terhebat. Klan Koga bukan lawan yang bisa dianggap remeh, ucap Hanzo. Baik ayah, aku mengerti. Aku tidak akan meremehkan musuh, jawab Sakura meyakinkan. Sementara itu di kota Toyotomi, demi membuktikan seberapa besar kesetiaan Tenka untuk klan Tsurugi, Kemumaki sengaja mendesaknya. Awalnya Yoshimitsu sendiri yang menyerang, namun adanya Otomo di sisinya membuatnya tidak bisa memiliki peluang. Akhirnya Otomo dan Tenka dikeroyok dari 3 sudut. Malam yang gelap menyelimuti kota Toyotomi saat 2 ninja dari klan Tsurugi, Kenji dan Otomo menghadapi 3 lawan yang tangguh. Di depan mereka berdiri Narimoru dari klan Nari, Yoshimitsu dari klan Tenchu,
dan Tetsu dari klan Bakuto. Mereka adalah ninja ahli yang tidak bisa untuk diremehkan. Otomo yang menjulang dengan pedang besar Zenbato di tangannya bersiap untuk melawan serangan yang mendekat. Di sebelahnya Kenji yang dikenal dengan teknik pedang cepatnya, fokus pada tiap gerakan lawan. Mata mereka berkilat di bawah sinar bulan, tahu bahwa pertarungan ini bukan untuk yang lemah. Pertarungan dimulai ketika Narimoru menyerang lebih dulu. Ia mengayunkan pedangnya yang misterius, dan setiap kali pedang itu menyentuh tanah, ledakan kecil menggelegar, menghampurkan tanah dan debu ke udara. Kenji dengan cepat menghindar, nyaris tidak terlihat di antara bayang-bayang. Narimoru dan Kenji bertarung tanpa ada yang bersuara. Tidak ada kelengahan. Mereka sama-sama fokus untuk saling membunuh. Sementara itu, Yoshimitsu yang ahli dalam serangan dekat mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia berhasil menyelinap di belakang Otomo, mencoba memotong titik kelemahan di punggungnya. Namun, Otomo dengan gesit memutar tubuhnya, menghantamkan Zenbato untuk memukul balik Yoshimitsu. Meskipun lambat, kekuatan Zenbato cukup untuk memaksa Yoshimitsu mundur beberapa langkah. Yoshimitsu mengarahkan serangan fatalnya. Yoshimitsu mundur beberapa langkah saat Zenbato Otomo mengayun ke arahnya. Dari kejauhan, Tetsu menyiapkan serangan. Ia mengeluarkan senjata rahasia, pisau-pisau kecil yang dilemparkan dengan kecepatan tinggi. Pisau tersebut melesat menuju Kenji dan Otomo, memaksa mereka berpisah untuk menghindar. Kenji melompat ke udara, memutar tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa sambil menangkis beberapa pisau menggunakan pedangnya. Sebaliknya, Otomo menangkis serangan tersebut dengan Zenbato, memotong pisau-pisau yang datang. Narimoru kembali maju, kali ini mengincar Otomo. Pedang ledakannya hampir mengenai Zenbato, tapi Otomo menyadari bahaya itu dan menahan diri. Memutar Zenbato dengan manuver penuh tenaga. Pertarungan mereka tanpa seimbang. Meskipun Otomo kekurangan kecepatan, kekuatan serangannya cukup untuk membuat Narimoru berhati-hati. Di sisi lain, Kenji kini berhadapan dengan Yoshimitsu. Gerakan Kenji seperti kilat, sementara Yoshimitsu terus berusaha menebas Kenji dengan serangan-serangan yang cepat. Momen genting tiba ketika Kenji melihat celah kecil pada gerakan Yoshimitsu. Dengan serangan mendadak, Kenji menyabetkan pedangnya ke bahu Yoshimitsu. Yoshimitsu terhuyung, namun segera mengarahkan tenaga untuk menahan serangan balik Kenji dengan tatapan yang penuh tekad. Pertarungan berlangsung sengit, masing-masing pihak saling menguji batas kemampuan mereka. Otomo dan Kenji, meski dalam posisi terpojok, berhasil menahan diri. Mereka tahu bahwa kekalahan adalah kematian, dan kemenangan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari pertempuran hidup dan mati. Narimoru adalah ahli dalam serangan ledakan. Setiap sabetan katananya mengeluarkan rentetan ledakan kecil. Meskipun tidak terlalu berpengaruh dalam serangan, akan tetapi cipratan ledakan itu cukup berbahaya bagi mata. Jadi, serangan Narimoru ini mampu membuat lawannya untuk menutup mata, dan penglihatan adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka yang tidak memiliki kepekaan indera keenam akan mustahil menang melawan Narimoru. Sial! Otomo mundur selangkah setelah tidak sengaja terkena ledakan kecil yang hampir mengenai matanya. Hati-hati Otomo, Narimoru adalah lawan yang merepotkan. Jangan berhadapan dengannya langsung. Serangan menengah aku rasa cukup efektif, bisik Kenji. Aku mengerti. Aku hanya lengah karena tiba-tiba saja dia berada di jarak yang dekat denganku, balas Otomo pelan. Narimoru langsung mundur saat ia berusaha kembali mendekat.
Zenbato milik Otomo menghujam dengan dahsyatnya. Beruntung, Narimoru bergegas untuk menghindarinya. Hati-hati Narisang, pola seranganmu mulai ditebak oleh mereka. Mari kita gabungkan serangan kita. Kita tidak perlu mengulur waktu lebih lama lagi, pinta Yoshimitsu. Ya, itu benar. Serahkan serangan jarak jauh padaku. Kalian berdua carilah celah. Aku yang akan menjadi penyerang utama. Tenang saja, aku tidak akan mengambil semua kontribusi, sahut Tetsu. Yoshimitsu dan Narimoru menatap ke arah Tetsu dengan curiga. Tapi mereka harus percaya saat ini. Tidak mungkin Tetsu ingkar di mana di sana disaksikan oleh Kemumaki. Lalu, sementara itu, Akemaru mulai bosan hanya menunggu saja. Ia kemudian minta izin untuk bertindak. Ia tidak akan menyentuh ayah, hanya ingin bermain-main dengan para penjaganya itu. Kemumaki pun menyetujuinya. Sebagai pencegahan agar ayah tidak lolos, Mochizuki turut mengikuti Akemaru. Ayah-san, jangan terlalu jauh-jauh dari kami. Semuanya tetap merapat. Akemaru dan bawahannya mulai mendekat. Mochizuki duduk di atas pagar kayu di kedai lantai 2 dengan tenang menyaksikan. Ayah masih tertunduk lesu karena efek samping dari memaksakan dirinya untuk melihat masa depan lebih jauh. Kini, ayah dalam kondisi yang lemah. 6 ninja Tsurugi jelas bukan lawan Akemaru. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menerima takdir mereka, yaitu kematian. Ayah mengetahuinya itu dengan jelas dan hal itu membuatnya sangat sedih. Maafkan aku semuanya. Ucap ayah sambil terisak tangis. Tidak apa-apa, ayah sang. Apa yang Anda lihat tentang kami sama sekali tidak ada penyesalan bagi kami. Itu benar penasihat. Jika Anda bisa selamat, klan Tsurugi masih bisa tetap hidup. Jadi kami mohon angkat kepala Anda, ayah-san. Para ninja Tsurugi tetap berikan semangat meskipun diri mereka yakin tidak akan selamat. Maaf, ayah-san. Kami pergi duluan. Ayah hanya bisa berteriak kencang. Tangisannya itu mengeluarkan bulir energi spiritual seperti air mata. Dasar wanita berisik. Akemaru, setidaknya sobek mulutnya agar dia tetap diam. Hal itu tidak akan membunuhnya, bukan? Ucap Suki. Diamlah Suki, tidak usah ikut campur, balas Akemaru. Para ninja yang melindungi ayah semuanya telah tewas. Mereka tewas bukan berarti tanpa perlawanan. Kematian mereka juga masing-masing telah membawa satu ninja koga mati bersamanya. Sesaat kemudian, terisak tangis ayah berhenti. Dia tidak ingin membuat Otomo terganggu karena dirinya. Tapi Otomo sudah terlanjur tahu kondisi ayah saat ini dan membuat Otomo kehilangan konsentrasi. Serangan gabungan ketiga musuh sudah membuat Otomo dan Kenji cukup kesulitan. Karena konsentrasi Otomo terganggu, hal itu membuat musuh mendapatkan celah. Satu mata kiri Otomo langsung buta saat terkena ledakan kecil dari serangan Narimoru. Sebuah rantai dengan ujung sabit melesat ke arah Otomo. Ia sempat menghindar, namun punggungnya terkena dengan telak. Otomo! Teriak Kenji. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung, balas Otomo sambil memegangi pundaknya. Telat sedikit saja, kepala Otomo yang tadinya akan terbelah menjadi dua. Jangan kehilangan fokus, Otomo. Percayalah pada ayah. Otomo hanya mengangguk. Sayang sekali, tadi itu hanya meleset. Ucap Tetsu sambil menjilat unjuk runcing senjata rantainya. Yuyu, itu cukup. Sekarang Otomo akan memiliki sedikit pergerakan. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
Narimoru kembali melakukan pergerakan. Yoshimitsu melakukan serangan frontal dari jarak menengah. Hal itu membuat Kenji dan Otomo terpisah. Gawat, Otomo dalam bahaya, batin Kenji. Bergegas Kenji menuju ke arah Otomo. Akan tetapi lagi-lagi serangan Yoshimitsu menahan pergerakan Kenji. Hoi nak, apa kau berniat mengabaikan aku? Bagaimana jika kau bermain denganku sebentar? Ucap Yoshimitsu. Siapa yang kau panggil nak? Kenji langsung mulai melakukan serangan. Di sisi lain, Otomo yang mulai terdesak, darah menetes dari bahunya akibat serangan Tetsu. Zenbato yang biasanya kuat dan mantap di genggamannya kini mulai terasa berat. Ia mengayunkan pedangnya dengan susah payah. Tapi Narimoru yang licik memanfaatkan celah itu, menyerangnya dari ledakan kecil yang kian melemahkan Otomo. Tetesan darah semakin banyak, dan satu serangan kuat lagi mendorong Otomo hingga terseret mundur beberapa meter. Kenji yang melihat rekannya terluka parah berusaha melangkah mendekat untuk membantu, tapi Yoshimitsu sudah bersiap untuk menghadang. Dengan tatapan yang tajam, Yoshimitsu menghunuskan pedangnya ke arah Kenji. Kau tidak akan melewatiku, ucap Yoshimitsu dingin. Minggirlah atau kau akan menyesal, ancam Kenji. Hahaha, kau pikir bisa melewatiku? Majulah! Dengan percaya diri, Yoshimitsu mengatakan. Pertarungan sengit pun dimulai. Kenji tahu kali ini ia tidak bisa bermain-main lagi. Yoshimitsu bukanlah lawan yang sembarangan. Ia adalah petarung jarak dekat yang sangat terampil dan sulit ditebak pergerakannya. Setiap kali Kenji mencoba melancarkan serangan, Yoshimitsu mampu menangkis dengan mudah dan membalas dengan serangan balik yang cepat dan mematikan. Kenji mulai fokus, nafasnya teratur dan matanya berkonsentrasi penuh. Ia mulai menari dengan pedangnya. Kecepatan dan ketepatan menjadi senjatanya. Saat Yoshimitsu mencoba menebasnya dengan serangan cepat, Kenji menangkis serangan itu dengan satu gerakan yang tegas, lalu memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan serangan balik. Jintam! Seru Kenji melancarkan teknik serangan yang melegenda. Dalam satu hentakan, pedangnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa, langsung menebas Yoshimitsu dalam satu kali gerakan. Yoshimitsu terkejut. Serangan itu melampaui kecepatan yang mampu diantisipasinya. Pedang Kenji menghantam tepat di dadanya, dan Yoshimitsu terhuyung mundur. Tubuhnya melemah, hingga akhirnya ia tumbang ke tanah, terkapar tidak bergerak. Kemudian tiba-tiba tubuh Yoshimitsu terpotong menjadi beberapa bagian. Kecepatan Kenji tidak mungkin bisa diimbangi oleh Yoshimitsu. Sesekali serangan Kenji bisa ditepis, tapi kebanyakan serangan Kenji telah masuk ke dalam sasaran. Jika bukan karena pertahanan armor Yoshimitsu, ia pasti sudah menjadi daging cincang. Apa yang dikhawatirkan oleh Kenji benar. Otomo dalam situasi yang sangat berbahaya. Beberapa kali Tetsu menyerang Otomo dari titik butanya. Meskipun Otomo bisa menghindari serangan yang fatal, ia masih mengalami luka yang terus-menerus tidak bisa untuk diabaikan. Otomo sebisa mungkin bertahan, namun cukup berlebihan baginya yang dalam keadaan terluka parah itu harus menghadapi dua ahli, Tetsu dan Narimoru. Otomo berteriak kencang saat katana Narimoru menancap di punggung Otomo hingga menembus perutnya. Saat itu juga gelombang ledakan kecil terpicu dari dalam tubuh Otomo. Tentu saja rasa sakit yang luar biasa dirasakan olehnya. Pukulan keras melayang ke arah kepala Narimoru. Ia tidak sempat mencabut pedangnya dan terkapar.
Dengan satu tangan, Otomo mengangkat tinggi-tinggi Zenbatonya dan langsung mengarahkannya kepada Narimoru. Narimoru sempat menangkis dengan pedang kecilnya. Karena itulah satu-satunya yang bisa ia gunakan untuk menahan Zenbato. Meskipun pedang kecilnya tidak hancur, menahan pedang sebesar itu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Seluruh tulang lengan dan dada Narimoru langsung hancur. Sebuah rantai dengan ujung seperti cakar itu menancap di lengan Otomo. Salah satu lengan yang bisa dia gunakan. Kini pergerakan Otomo telah terkunci dan Narimoru bisa terhindar dari bahaya. Nari-sama! Torubi menghampirinya dan langsung melindungi kepala klan Nari itu. Dengan sekuat tenaga, Otomo menarik rantai tersebut hingga Tetsu terbawa karenanya. Otomo menariknya hingga menabrak Torubi. Dan sekali lagi Otomo mengangkat tinggi-tinggi Zenbatonya. Dan sasaran kali ini adalah mereka bertiga sekaligus. Tetsu dan Torubi yang baru saja mengalami benturan tidak menyadarinya jika akan ada serangan susulan. Bahaya! Menghindar! Dengan susah payah Narimoru memperingatkan. Sayangnya mereka tidak akan ada waktu untuk menghindari Zenbato. Tiba-tiba saja Otomo terdiam, kemudian menjerit. Serangannya juga terhenti saat itu juga. Zenbato terjatuh ke tanah bersamaan dengan lengan Otomo. Otomo kemudian langsung ambruk. Tubuh besarnya itu berusaha untuk tetap berdiri dengan lututnya. Di belakang Otomo telah berdiri Kemumaki yang membelakanginya sambil memegang kedua katana. Pada akhirnya kau hanya bertindak di saat-saat terakhir. Tidak heran, ninja sepertimu sangat memalukan, Kemumaki, ucap Otomo. Otomo, sebagai seorang yang memilih jalan ninja, kau melupakan fakta yang penting. Pertama, seorang ninja tidak akan pernah bertarung jika yakin dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kedua, seorang ninja tidak memiliki kehormatan, harga diri, maupun martabat. Tujuannya hanya menang tanpa peduli dengan cara apapun. Yang ketiga, ninja hanyalah pendukung dan bergerak menyesuaikan situasi, tidak peduli jika itu harus berkhianat. Dan ada tambahan lagi khusus untukmu, Otomo. Keempat, kau tidak memiliki jiwa seorang ninja, jelas Kemumaki. Otomo tertawa kecil, kemudian disusul dengan tawa kerasnya. Tapi aku akan mengakuimu sebagai seorang ninja. Kau cukup kuat, Otomo. Hanya saja kau sangat sembrono. Katakan permintaan terakhirmu, ucap Kemumaki. Jangan sakiti ayah, lepaskan dia, atau jika mungkin kembalikan dia kepada Hideyoshi, pinta Otomo. Kemumaki terkejut dan langsung berpikir ke arah inti dan menduganya bahwa ayah adalah putri Hideyoshi. Hanya hal itu yang masuk akal. Kenapa Otomo mati-matian untuk tetap melindungi ayah? Kemumaki menyadari itu dari awal. Mendengar pernyataan Otomo membuat Kemumaki tersenyum. Ia mungkin bisa memaksa Hideyoshi menyerah tanpa harus banyak usaha karena putrinya ada pada dirinya. Ternyata begitu. Sebenarnya aku sudah menebaknya. Hanya saja aku kurang yakin. Terima kasih telah meyakinkan aku, Otomo. Aku tidak berharap banyak kau akan menepati janjimu, Kemumaki. Tapi setidaknya kau harus menepati janjimu untuk tidak mencelakai ayah. Ayah-san, maafkan aku. Dengan begini, setidaknya kau bisa selamat untuk sementara waktu. Aku harap rekan-rekanmu bisa menemukan dirimu
sebelum Kemumaki menyadari bahwa kau bukanlah Putri Hideyoshi, batin Otomo. Kali ini, aku akan menepati janjiku Otomo. Akan aku perlakukan dia dengan baik. Kemumaki sudah bersiap untuk memenggal kepala Otomo sambil tersenyum menyeringai dan memiliki banyak arti di dalamnya. Ayah tahu situasi Otomo saat ini. Bukan waktunya baginya untuk menangis. Dia buka matanya lebar-lebar, tatapannya tajam dan dingin. Au, au, aku sangat takut Nona. Tolong jangan tatap aku dengan begitu dingin. Hehehe. Ledek Akemaru sambil berjalan mondar-mandir di depan ayah. Bercanda. Hehehe. Bisik Akemaru tepat di telinga kanan ayah. Kitsun! Ah, kau bilang apa Nona? Katakan dengan sial, apa ini? Akemaru menoleh ke belakang. Lengannya dicengkram kuat-kuat, lalu terlempar ke udara. Sial, apa itu? Batin Akemaru yang masih sempat dia perhatikan sosok rubah putih dengan ekor 9. Akemaru langsung dihantam ekor Kitsun hingga menabrak kedai di mana Mochizuki duduk dengan santainya. Mochizuki langsung menghindar sebelum Akemaru mengenainya. Tidak hanya itu, Kitsun juga menghujaninya dengan butiran salju yang tajam. Mochizuki tidak tinggal diam. Dengan selendangnya, ia menahan serangan salju tersebut. Beberapa saat kemudian, serangan Kitsun berhenti. Selendang Mochizuki juga membeku, kemudian menjadi getas dan hancur. Serangan barusan berbahaya sekali. Kini aku mengerti kenapa wanita ini juga dinobatkan sebagai 8 ninja jenius terhebat. Batin Mochizuki. Iya! Akemaru berteriak. Puing-puing yang menimbunnya langsung berhamburan. Sayang sekali jika kau mati. Apakah kau baik-baik saja, Akemaru? Diamlah. Kau pikir aku akan mati hanya dengan serangan seperti itu? Balas Akemaru sambil mencabuti es tajam yang menancap di beberapa tubuhnya. Lenganmu, Akemaru. Sial. Aku lengah. Kini lenganku tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Kita hadapi bersama si rubah sialan itu. Baiklah, menurutku memang rubah itu cukup merepotkan. Akemaru dan Mochizuki bekerja sama untuk menundukkan Kitsun. Para ninja koga lainnya juga tidak berani bertindak gegabah karena para rubah seukuran anjing dewasa yang tidak terhitung jumlahnya itu melindungi ayah. Ternyata Akemaru dan Mochizuki cukup kesulitan melawan Kitsun. 2 orang bukan masalah bagi Kitsun karena ia sama saja memiliki 11 tangan. 9 ekornya bisa ia gerakkan layaknya sebuah tangan. Di tempat Otomo berada, Kemumaki sudah bersiap untuk memenggal Otomo. Selamat tinggal, Otomo. Kemumaki melayangkan katananya. Otomo sudah pasrah jika itu adalah akhir baginya. Kemumaki langsung mundur. Kau benar-benar sudah di ujung tanduk rupanya, Otomo, ucap Kenji. Tenka, terakhir kali aku berikan penawaran padamu. Bergabunglah dengan klan Koga. Niscaya kau akan mendapatkan reputasi di atas langit. Aku hanya membantu mempercepat kematiannya. Mau bagaimanapun, Otomo sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Sebagai seorang ninja, kau harus bijak. Tidak perlu pertaruhkan nyawamu kepada pimpinan yang sudah jelas akan mati. Tenka, bergabunglah denganku. Kemumaki berikan penawaran terakhirnya. Istirahatlah sebentar kawan. Jangan percaya omongannya. Kau masih bisa diselamatkan, ucap Kenji. Kenji kemudian melepas topengnya dan menghancurkannya. Kau adalah... Tidak mungkin. Kemumaki mundur beberapa langkah karena terkejut. Begitu juga dengan Tetsu yang masih dalam kondisi baik-baik saja.
sementara Torubi membawa Narimoru ke tempat yang lebih aman. Lalu mereka sama-sama berpaling melihat situasi Yoshimitsu, yang mana Yoshimitsu telah menjadi beberapa bagian. Klan Tenchu adalah ahli dalam bertahan. Armor mereka sangat kuat, bahkan mampu bertahan serangan apapun. Tidak heran jika itu Kenji lawannya. Ternyata ia masih hidup, batin Tetsu. Dalam sekejap, Kenji langsung menyerang. Kemumaki dan Tetsu masih bisa memblokir serangannya. Serang bersamaan, perintah Kemumaki kepada bawahannya. Kalian juga bantu para ninja Koga, ambil kepalanya. Tetsu juga perintahkan anak buahnya. Kenji memang kuat, jumlah selalu saja menjadi kekuatan yang utama. Kemumaki bukannya takut berhadapan dengan Kenji, hanya saja jika bisa menghadapinya dengan mudah, kenapa harus mati-matian seperti yang dialami oleh Otomo. Kemumaki hanya ingin membuat Kenji kelelahan. Saat konsentrasinya terpecah dan emosinya tidak stabil, itulah kesempatan Kemumaki untuk bertindak. Sementara itu di desa Hiken, Takeru dan Matachi berangkat menuju Gunung Tsurugi, di mana ninja klan Tsurugi berada. Mifune bukannya tidak bisa pergi sendiri, tapi ia harus menjaga penduduk lainnya agar tetap aman. Jika bukan karena dirinya, semua penduduk desa Hiken sudah jelas pasti akan musnah. Setidaknya Mifune telah membunuh diam-diam kurang lebih 40 samurai Kenyo tanpa diketahui oleh penduduk desa. Itu setidaknya ada 100 samurai. Sebetulnya ia bisa membunuh semuanya, tapi karena Mifune harus melindungi sisa penduduk desa, ia hanya bisa pasrah. Desa yang dia pimpin dijarah oleh klan samurai Kenyo. Dan sebenarnya Takeru dan Matachi bukanlah asli penduduk desa Hiken. Rahasia tentang Takeru dan Matachi hanya dirinya saja yang tahu. Dan satu lagi yang disebut nenek oleh Matachi. Dengan kecepatan kedua orang ini, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di Gunung Tsurugi. Dengan berbekal sedikit arahan dari kepala desa, setidaknya mereka bisa sampai di Gunung Tsurugi meskipun sudah belasan kali mereka tersesat dan hampir dimakan hewan buas. Tentunya hewan gunung tidak menjadi masalah bagi mereka, kecuali hewan iblis yang ada di hutan iblis saat itu. Kita akhirnya sampai, Takeru. Aku memang pintar. Matachi berlagak sombong, kepalanya sedikit diangkat dan kedua tangannya dilipat. Aduh, kenapa kau memukulku? Apa masalahmu, Takeru? Protes Matachi. Kau pikir kau keren? Kau kira kau hebat? 18 kali kita nyasar, 7 kali hampir masuk jurang, 4 kali dikejar badak besi, dan hampir saja kita mati tenggelam di lumpur hidup. Kau memang benar-benar buruk sebagai pemandu, Matachi, balas Takeru. Di saat mereka saling berdebat, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah diintai oleh ratusan sosok yang tidak diketahui. Mereka langsung dikepung puluhan ninja, dan lebih dari 50 ninja berada di balik bayangan. Siapa kalian? Apa tujuan kalian kemari? Ucap salah satu ninja. Wah, ninja! Mereka ninja! Ucap Matachi. Diamlah, bodoh, balas Takeru dengan mulutnya yang masih terkunci. Kami diutus oleh kepala desa. Maksudku Mifune. Kami diutus oleh Mifune, jawab Takeru. Mifune? Siapa itu? Mifune siapa? Entahlah. Mereka sepertinya penyusup. Bunuh saja mereka, ucap beberapa ninja Tsurugi. Takeru akhirnya bingung. Sial, kepala desa Mi menjebak kita. Dia hanya ingin kita mati, celah Matachi. Hentikan! Sosok ninja lainnya muncul. Bansai-san! Para ninja akhirnya menyingkir saat Bansai mendekat. Katakan sekali lagi, utusan siapa kalian? Tanya Bansai. Mifune yang telah mengutus kami. Hanya itu yang dikatakan.
Aku bilang untuk menemui siapa? Kepala desa bilang. Maksudku, dia bilang hanya seperti itu. Jelas Takeru. Bansai kemudian melepas masker yang menutupi wajahnya dan tersenyum hangat. Maafkan kami jika tidak sopan. Silakan masuk terlebih dahulu, tamu yang terhormat. Bansai menunduk serendah mungkin sebagai tanda ia sangat menghormatinya. Seluruh ninja Tsurugi juga ikut berikan penghormatan mereka. Yang bersembunyi juga tidak terkecuali. Takeru dan Matachi langsung bengong. Seumur hidup mereka baru pertama kalinya bagi mereka mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Matachi yang mudah tersentuh itu hampir berlinang air mata karena dia merasakan bahwa kehadirannya begitu berharga bagi orang lain. Di sebuah ruangan yang cukup besar, lantai terbuat dari kayu hitam. Dinding-dindingnya adalah papan kayu yang rapat, serta ada lambang gunung terbalik dalam garis segitiga terpampang jelas di ujung tengah ruangan. Di bawah lambang itu juga tertulis huruf kanji Jepang yang artinya klan Tsurugi. Tepat di belakang Takeru dan Matachi di mana mereka duduk, yang seharusnya tempat duduk tersebut ditempati oleh para petinggi klan seperti Otomo, Kenji, Aya, dan lainnya. Takeru dan Matachi duduk dengan sangat gugup karena di hadapan mereka juga duduk ratusan ninja yang siap mendengar apapun yang ingin disampaikan oleh mereka. Matachi sampai menelan angin dalam mulutnya. Situasi semacam ini adalah kejadian yang baru pertama kali mereka dapatkan, dan bahkan dengan usaha mereka seumur hidup, mereka tidak mungkin bisa merasakan situasi seperti saat itu. Matachi menutup matanya, imajinasinya liar. Dalam imajinasinya, ia menjadi sosok pemimpin ninja yang hebat. Dia berdiri dengan tegak dengan penuh wibawa. Di belakangnya ada ratusan bahkan ribuan ninja hebat yang bersedia mati untuknya. Matachi adalah seorang ninja terhebat di bawah langit, pikirnya dalam lamunannya. Matachi tersenyum seorang diri, kadang terkekeh dan membuat Takeru cukup risih. "Psst, Takeru, psst." Takeru menyenggol pundak Matachi. Matachi langsung terbangun dari lamunannya dan masih dalam kondisi tersenyum. Namun, seketika senyumannya hilang saat memandang ratusan ninja di hadapannya dengan tatapannya yang tajam. Mereka masuk ruangan itu benar-benar sunyi, tidak ada yang bersuara, benar-benar hening. Bahkan semuanya bisa mendengar kekehan tawa Matachi saat itu. Namun herannya, Banzai dan juga para ninja lainnya tetap diam dan duduk dengan tenang. Banzai-san, maaf, situasi seperti ini membuat kami canggung dan tidak enak hati. Kami tidak pantas duduk di sini. Kami hanyalah orang desa biasa. Takeru memberanikan diri untuk mengawali percakapan. Banzai langsung tersenyum dengan wajah yang senang karena akhirnya tamu mereka yang dia undang akhirnya mulai bicara. Entahlah apa yang sedang terjadi. Mungkin saja itu adalah salah satu adat istiadat dari klan Tsurugi, yang mana tuan rumah tidak diperbolehkan untuk mendahului pertanyaan ataupun ucapan apapun. Tamu adalah sosok yang dihormati bagi klan Tsurugi. Terlebih, tamu tersebut adalah utusan dari pendamping sang legenda samurai hebat Masako Kenji. Takeru-san, Matachi-san, suatu kehormatan bagi klan Tsurugi kami kedatangan tamu penting seperti kalian. Tolong jangan sungkan. Percayalah, kami juga hanyalah orang desa seperti kalian. Buatlah kalian semua senyaman mungkin, balas Banzai. Nyaman dengkulmu. Bagaimana bisa kami duduk nyaman jika kalian melihat kami seperti itu? Batin Takeru. Sebelumnya kami minta maaf karena datang tanpa undangan atau semacamnya. Sejujurnya kami memang diutus oleh kepala desa kami yang bernama Pak Tua Mifun. Banzai-san bisa mengenalinya. Kenapa yang lainnya tidak tahu tentang kepala desa? Tanya Takeru. Aku tahu pasti kepala desamu sangat mengenal Banzai-san, bukankah begitu? Tebak Matachi. Anda terlalu menilai tinggi saya, Matachi-san. Saya tidak pantas disanding dengan beliau sebagai kenalan.
Dan apa yang Takeru-san katakan juga tidaklah benar. Siapa yang tidak mengenal beliau di seluruh daratan ini? Hanya saja sedikit orang yang tahu nama belakang beliau, karena beliau lebih dikenal luas dengan sebutan Auda Sang Pembantai atau kerap dipanggil Master Auda. Dengan nama lengkap Auda Mifune, pendamping Kenji-san. Jelas Banzai. Takeru dan Matachi saling pandang. Tanda tanya memenuhi isi kepala mereka, karena mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Banzai. Banzai hanya menghela nafas. Sudah sewajarnya jika utusan sang pembantai tidak mengetahui apa-apa tentang dunia luar, karena orang seperti itu lebih bisa dipercaya. Dan karena Mifune yang mengutus mereka berdua, Banzai tidak mungkin tidak hormat, karena mereka berdua pastilah sangat luar biasa kuat. Itulah yang Banzai pikirkan. Lalu dengan pelan-pelan Banzai mengatakan semuanya tentang Mifune, sepak terjangnya bersama Kenji yang sudah melegenda. Jangankan Banzai, Otomo sekalipun sangat menghormati Mifune, bahkan lebih menghormatinya daripada Kenji sekalipun. Baginya Mifune adalah senior dan guru bagi Otomo. Ah? Sungguh? Kepala Desami dulunya adalah seorang samurai hebat. Kenapa dia memilih jadi kepala desa di desa Hiken yang kecil itu ya? Matachi tidak bisa menutupi keterkejutannya. Saya yakin beliau punya alasan. Tapi saya rasa kalian berdua adalah orang yang dipercaya oleh beliau. Apakah kalian berdua adalah murid beliau? Tanya Banzai. Murid? Mana mungkin? Kami saja baru tahu kebenarannya bahwa kepala Desami adalah sosok yang melegenda itu. Tapi aku dan Takeru memang sedari kecil dibimbing olehnya dan juga nenek. Ucap Matachi menunduk teringat mendiang neneknya. Banzai-san, kami benar-benar terkejut jika apa yang kau sampaikan tentang kepala Desami adalah benar. Dan tolong bicaralah dengan kami dengan santai saja. Jangan terlalu formal. Itu membuat kami tidak nyaman. Kami hanyalah orang biasa yang bahkan takut saat dikejar-kejar oleh hewan iblis. Jelas Takeru. Apa? Hewan iblis? Kalian bahkan pernah bertemu dengan hewan mitos itu dan selamat? Banzai langsung keringat dingin setelah mendengarnya. Dalam batinnya, Takeru dan Matachi tahu bahwa yang mengejarnya saat itu adalah hewan iblis karena mendapatkan penjelasan dari Mifune saat mereka bercerita tentang apa yang selama itu mereka lakukan saat meninggalkan desa. Tentu saja bagi mereka itu hanyalah hewan buas pada umumnya, dan hewan buas yang dianggap orang lain bagi mereka berdua hanyalah seekor kucing. Semua itu tidak benar. Bukti bahwa kalian bisa datang ke sini tanpa luka saja itu menunjukkan betapa luar biasanya kalian. Kalian pasti telah mendapatkan pelajaran yang layak dari Master Aoda, bukan? Tanya Banzai agak gelagapan. Pelajaran ya. Tapi aku rasa itu bukan pelajaran, tapi penyiksaan. Benar kan Takeru? Ya benar. Kami berhenti mendapatkan penyiksaan dari kepala Desami saat kami berhasil memukulnya beberapa kali. Hingga saat itu, kepala desa tidak berani lagi menyuruh kami melakukan sesuatu seenaknya. Ya, itu benar. Bahkan saat kau mencabut menara batu itu dan berusaha membuat kepala Desami gepeng, tapi malah batunya yang hancur. Jika bukan batunya lapuk, mungkin dia benar-benar gepeng. Para ninja Tsurugi yang mendengarnya langsung tertunduk. Kini mereka sama sekali tidak berani menatap Takeru dan Matachi. Mereka tertunduk dan berkeringat dingin. Kedua orang yang sebelumnya mereka ancam itu sejatinya adalah monster. Benar juga. Kedatangan kami kemari ingin minta bantuan kalian. Kepala Desami bilang, "Ini penting Mo, segera kemari." Begitu katanya. Lanjut Takeru. Maaf Takeru-san. Saat ini Otomo-sama sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang ada di kota. Jadi bagaimana jika saya yang akan mengambil tugas ini? Balas Banzai. Baiklah. Kepala Desami bilang untuk mendapatkan persetujuan pemimpin klan. Mungkin Otomo adalah pemimpin di sini, bukan? Kami akan mencarinya ke kota jika begitu, sahut Matachi. Jika begitu, izinkan saya pandu kalian.
Dengan begitu, kalian tidak perlu nyasar dan sampai lebih cepat, Banzai menawarkan. Wah, bagus jika begitu. Terima kasih Banzai-san. Berulang kali aku hampir mati karena Matachi salah jalan. Jangan salahkan aku. Memangnya kau sendiri tahu arah, protes Matachi. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung turun gunung. Hanya beberapa ninja yang ditinggalkan di markas. Kurang lebih ratusan ninja Tsurugi turun gunung mengawal Takeru dan Matachi. Banzai awalnya ragu dengan kemampuan mereka berdua. Namun terlihat jelas bahwa mereka berdua mampu mengimbangi kecepatan Banzai dan lainnya. Di balik penampilan mereka yang seperti pengemis itu, mereka adalah seorang ahli. Perjalanan cukup panjang untuk menuruni pegunungan itu karena ada banyak bahaya yang menghadang. Namun para ninja Tsurugi sangat heran. Singa gunung, serigala gunung, harimau hutan yang menjadi tempat mereka itu seperti seekor kucing yang ketakutan saat melihat Takeru dan Matachi melintas. Semuanya menyingkir tanpa ada yang berani mendekat. Para ninja semakin yakin bahwa kedua orang tersebut memang bukan orang sembarangan. Ditambah lagi saat mereka bertemu badak besi, Takeru memukulnya hingga badak besi itu terpental yang mustahil dilakukan dengan tangan kosong. Mereka berdua adalah murid sang pembantai, meskipun tidak mereka akui, karena hal itu juga terjadi dengan Otomo, pemimpin mereka. Rombongan Banzai yang mengawal Takeru dan Matachi bisa jauh lebih cepat sampai lereng gunung daripada rombongan Otomo sebelumnya. Hanya butuh waktu 3 jam bagi mereka karena semua hambatan sama sekali tidak ada. Dan hanya butuh waktu setengah hari untuk sampai di gerbang kota Toyotomi. Sebenarnya Banzai tidak tahu jika Otomo ada di kota Toyotomi. Tapi karena bisikan ayah sebelum berangkat mengatakan bahwa ayah dan lainnya kemungkinan akan terarah di kota Toyotomi. Ayah juga menyampaikan jika ada seseorang yang mencari Otomo, antarkan untuk menemuinya di kota. Banzai percaya dan itu benar terjadi. Wah, gerbang kotanya besar banget. Matachi terbelalak kagum selayaknya orang desa. Meskipun Takeru diam, dia juga sama terkejutnya dan menikmati pemandangan yang menurutnya luar biasa itu. Apakah di kota akan sesepi ini? Tanya Takeru. Tidak, jelas ada sesuatu yang tidak beres, balas Banzai. Banzai-san, bahaya! Otomo-sama dalam bahaya! Dua sosok ninja mengatakan padanya. Tanpa banyak minta penjelasan, Banzai langsung bergegas mengikuti kedua mata-mata itu. Takeru dan Matachi yang tidak tahu apa-apa itu tetap ikut mengekor di belakang Banzai, diikuti oleh ninja lainnya. Sementara itu, Kenji bertarung sendirian melawan ratusan ninja Koga dan ninja Bakuto. Kenji cukup kepayahan karena sambil melindungi Otomo yang sudah tidak berdaya. Ken, kau masih bisa pergi jika sendirian. Harus ada yang selamat. Pergilah ke klan dan aku serahkan klan padamu. Aku sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Pergilah, tegas Otomo. Bicara apa kau? Diamlah dan istirahat. Jangan banyak bicara yang tidak-tidak. Itu hanya luka seberapa, Otomo, balas Kenji yang sudah mulai kelelahan. Puluhan ninja telah berhasil Kenji bunuh, tapi jumlah tetaplah kekuatan yang sebenarnya. Jika situasi ini terus Kenji alami, dia juga akan mengalami nasib yang sama seperti Otomo. Hei klan nari, apa kalian tetap diam? Klan Tenchu, bukankah kalian harus membalaskan dendam pimpinan kalian? Ucap Tetsu. Kemumaki kemudian menatap Tetsu dan mengangguk bahwa Kemumaki setuju dengannya. Tsurugi, tinggalkan aku. Pergilah, bawa setengah pasukan kita untuk membantu. Tapi prioritaskan untuk mengambil Bakuhatsu yang menancap di punggung Otomo, dan juga yang tergeletak tidak jauh di mana Otomo berada, pinta Narimoru yang sedang terluka.
Baik, Nari-sama. Torubi langsung memimpin setengah pasukannya yang berjumlah kurang lebih 50 ninja. Bakuhatsu adalah salah satu dari 10 pusaka hebat. Katana Bakuhatsu memiliki ketajaman selayaknya katana tingkat tinggi lainnya. Namun, Bakuhatsu memiliki keunikan, yaitu mampu menciptakan ledakan-ledakan kecil. Bakuhatsu juga diartikan sebagai ledakan. Balaskan dendam Yoshimitsu-sama! Balaskan dendam Yoshimitsu-sama! Ucap para ninja Tenchu. Kenji kini harus menghadapi 4 klan sekaligus. Keimumaki sadar akan adanya banyak korban yang dibantai oleh Kenji. Namun, sehebat dan sekuat Kenji, ia tetap memiliki batas. Jadi, menurut Keimumaki, banyaknya korban yang jatuh tidak akan jadi soal. Hal itu dia anggap wajar untuk menangani musuh sekelas Kenji. Tidak peduli selicik apapun, intinya adalah untuk menang. Iya! Sekali tebasan, setidaknya belasan ninja langsung meregang nyawa. Serangan Kenji sangat cepat dan tajam. Gila, dia memang monster, ucap Tetsu. Kenji mulai sulit untuk bertahan. Ia mulai kepayahan karena melindungi Otomo. Tapi Kenji sudah berniat untuk tidak lari kali ini. Jika memang harus mati, dia akan mati bersama Otomo di tempat itu juga. Iya! Sekali lagi Kenji melepaskan serangan yang luas, dan sekali lagi belasan ninja langsung tumbang. Akan tetapi itu juga telah menguras sisa energinya. Sudah saatnya. Sebentar lagi dia akan tumbang. Mau dia seorang legenda samurai yang hebat, dia tetap memiliki batasan, ucap Keimumaki. Hehehe, itu benar Keimu-san. Ini akan menjadi pemandangan yang luar biasa, sahut Tetsu. Mereka berdua terkekeh dan tertawa bersama. Maafkan aku, Otomo. Kau sudah berusaha, Kenji. Otomo. Kenji melihat sosok ninja berdiri di belakang Otomo. Sosok itu sedikit menundukkan kepalanya seperti berikan hormat, lalu mencabut pedang yang menembus punggungnya itu. Otomo berteriak kencang saat pedang Bakuhatsu dicabut dari tubuhnya. Tentu saja itu sangat sakit sekali. Bakuhatsu adalah pedang yang sangat menyakitkan jika mengenai kulit saja, apalagi organ dalam. Kenji benar-benar tidak tega melihat penderitaan Otomo. Kepala botaknya basah karena keringat. Itu terjadi karena ia pasti telah menahan rasa sakit yang luar biasa. Cairan kental keluar dari lubang perut Otomo. Dia berusaha menahannya dengan tangannya dan masih memiliki harapan untuk tetap hidup. Torubi sedikit membantunya menutup luka Otomo. Meskipun tidak banyak membantu, setidaknya itu lebih baik daripada tidak. Torubi langsung tersungkur setelah mendapatkan tendangan keras yang tiba-tiba dari arah sampingnya. Otomo-sama! Teriak Bansai yang berusaha membantu pendarahan Otomo. Lindungi Otomo-sama dan Kenji-san! Perintah Bansai. Ratusan ninja Tsurugi langsung diliputi oleh amarah. Kondisi Otomo sangat menyedihkan. Raut mukanya pucat dan siapapun akan kasihan melihatnya. Takeru dan Matachi akhirnya juga tiba. Mereka berdua bahkan ikut marah melihat Otomo dalam kondisi seperti itu. Meskipun baru pertama kalinya mereka melihatnya dan tidak mengenalnya. Aku tidak peduli perselisihan kalian, tapi main keroyokan adalah tindakan yang pengecut. Apakah seperti ini jalan ninja yang kalian junjung tinggi itu? Pria besar, aku rasa ini pedangmu. Aku pinjam sebentar, ucap Takeru
yang sebelumnya mengambil potongan tangan Otomo dan ia serahkan padanya. Siapa dia, Bansai? Kata Otomo yang semakin melemah. Dia adalah utusan Mifun sama. Balas Bansai. Otomo memutahkan cairan kental dari mulutnya karena kaget mendengar ucapan Bansai. Otomo sama. Bansai dan ninja lainnya khawatir. Otomo meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu, Otomo melihat langkah pemuda itu yang sedang meraih senjata kesayangannya. Dan seketika senyumnya melebar. Tidak pernah ada yang bisa memegang Zenbato sesantai itu seperti sedang Takeru lakukan. Dalam hatinya, Otomo sangat lega bahwa Zenbato akan mendapatkan tuan barunya. Nah, itu adalah Zenbato. Cobalah, ucap Otomo semangat. Sementara itu, Keimumaki cukup terkejut dengan kedatangan ninja Tsurugi lainnya. Bagaimana mereka bisa berkumpul semua di sini? Tanya Tetsu. Baguslah. Hari ini bisa kita saksikan bersama musnahnya klan Tsurugi. Balas Keimumaki. Itu benar juga, Keimu-san. Serangan gabungan masih terus berlanjut. Mereka tetap tidak berhenti dan sama sekali tidak membuat takut atas kedatangan ninja klan Tsurugi. Mereka justru lebih bersemangat karena tidak perlu melawan Kenji yang sangat mengerikan itu. Mata Otomo berbinar, senyumnya mengambang. Bocah yang baru dia temui itu sudah begitu leluasa mengayunkan berat Zenbato. Sekali ayunan, Takeru bisa melibas lebih dari 20 ninja. Itu karena Zenbato memang diperuntukkan untuk pertarungan melawan musuh yang banyak. Siapa bocah itu? Kau bilang utusan Mifun. Apakah itu benar, Bansai? Tanya Kenji. Dia sendiri yang mengatakannya, Kenji-san. Balas Bansai. Rupanya dia masih hidup dan sekarang punya murid lain. Karena mereka berdua bisa kemari, itu tandanya mereka bisa mengalahkan Mifun. Aku dengar mereka memukuli Mifun sama, dan bocah yang sedang memegang Zenbato katanya mengangkat tugu batu dan menimpakan kepala Mifun sama. Jelas Bansai. Otomo tertawa bersama dan Kenji hanya tersenyum. Maaf, apakah pedang ini nganggur? Jika boleh, aku meminjamnya, ucap Matachi sambil menunjuk pedang yang menancap di tanah tersebut. Jika kau bisa mengambilnya, maka itu milikmu, nak. Balas Kenji. Mata Matachi langsung berbinar. Tanpa ragu-ragu, ia mengambil pedang yang tertancap di tanah itu. Itu adalah pedang Bakuhatsu. Bakuhatsu hanya bisa digunakan oleh Narimoru. Itu pun tidak semua potensi Bakuhatsu bisa ia keluarkan. Bahkan Torubi harus melindungi seluruh tangannya hanya untuk mencabut pedang itu. Torubi tidak sempat membawanya karena mendapatkan serangan dadakan. Wah, pedang ini hebat. Ada kembang apinya. Aku pinjam sebentar ya. Cahaya keemasan meledak-ledak menyinari pedang Bakuhatsu yang mengira Matachi itu adalah kembang api. Takeru, tunggu aku Takeru. Matachi langsung berlari menghampiri Takeru. Kenji, Otomo dan lainnya diam 1000 bahasa. Bahkan Torubi yang menyaksikannya dari jauh langsung abruk tidak mempercayainya. Matachi juga meraih pedang pendek yang memiliki bentuk yang sama dengan pedang Bakuhatsu. Karena itu juga salah satu bagian dari Bakuhatsu. Aku datang! Ledakan dahsyat menghancurkan sekumpulan ninja yang telah mengepung. Melihat kejadian itu, Keimumaki tidak bisa tinggal diam. Begitu juga dengan Tetsu. Takeru dan Matachi terpental saat menangkis serangan Keimumaki dan Tetsu.
Kenji yang sudah mendapatkan sedikit energinya langsung berdiri. Bansai, bawa pergi kedua anak itu. Pastikan mereka berdua selamat. Yang lain, bawa Otomo pergi. Sisanya bantu aku menahan mereka, pinta Kenji. Bansai tahu situasinya sangat tidak mungkin untuk menang. Ia terpaksa menyanggupi permintaan Kenji. Baik, aku akan berusaha, Kenji-san. Tunggu, tinggalkan aku di sini. Aku hanya akan memperlambat kalian. Lagi pula, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ucap Otomo dengan tampangnya yang memelas. Penutup mulut Bansai basah. Ia berusaha untuk menahan air mata, namun tidak kuasa. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Hari ini, klan Tsurugi akan musnah, perintah Kemumaki. Para ninja bergabung telah mengepung, tapi masih ada sedikit harapan untuk bisa lolos meskipun taruhannya besar. Seperti biasa, kau masih sangat arogan, Kemumaki, ucap seseorang dengan suara serak di atas udara. Kemumaki langsung mengarahkan pandangannya ke atas. Terlihat jelas 3 ninja dengan penampilan yang sangat Kemumaki kenal. Hanzo! Hattori Hanzo! Ucap Kemumaki. Aha! Apakah ada yang seru di sini? Ucap seseorang yang naik dengan senjata cakramnya. Sasuke Sarutobi! Kemumaki mulai berjalan mundur 2 langkah. Terlihat jelas wajah pucat Kemumaki. Ditambah lagi, Tetsu juga gemetaran melihat sosok ninja yang sedang berdiri di atas udara itu. Tentu saja, siapa yang tidak mengenal ninja dari klan Iga, Hattori Hanzo. Ditambah lagi, pimpinan muda dari klan Sarutobi, Sasuke Sarutobi. Sementara itu, di posisi Aya tidak ada perubahan. Akemaru dan Mochizuki sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Kitsun. Belum juga mendapatkan cara untuk menundukkan Kitsun. Mereka berdua langsung dihadapkan situasi yang lebih sulit. Jiraiya sama! Jiraiya langsung turun dari langit. Mulailah tarian konyol khas Jiraiya. Ayah-chan! Hito langsung menghampirinya. Hito-san. Mereka saling berpelukan. Kekhawatiran Hito akhirnya reda. Shira dan Shire hanya diam saja beserta para anggota Shira. Tugas mereka adalah untuk memastikan Aya dalam kondisi selamat. Sekarang sudah ada jaminan bahwa Aya akan benar-benar selamat. Kini bantuan yang tidak terduga akhirnya telah tiba. Rencana Kemumaki terpaksa harus digagalkan. Tapi tidak sepenuhnya rencana Kemumaki gagal, dan masih ada misi lain yang bahkan belum klan Koga kerjakan. Namun, apakah klan Koga yakin bisa lolos dari pandangan Hanzo? Dan belum lagi, ada satu ninja dari awal sudah mengintai. Apakah itu musuh atau kawan? Masih belum diketahui, karena pertarungan antar ninja yang sesungguhnya baru akan dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Ditunggu kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah, berbaur tangis jiwa, samurai tanpa suara di bawah langit luka, pedang terhunus, jiwa terbakar, harapan pun sirna, hancur hati di medan perang, melawan iblis tambayan. Sekigahara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti
Langit kelam terselimuti, iblis tertawa menerkam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu persatu dalam cengkeraman maut, mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekiga hara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di bawah bintang-bintang yang mati. Hanya kilatan pedang yang tersisa dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekiga hara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa